Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu rahimakumullah, kita sedang mengkaji hadis meraih nilai haji dan umrah tapi tidak mendekati Ka'bah. Ini bagian yang ketujuh, bagian yang terakhir. Jadi insya Allah nanti bulan Desember kajian hadis yang baru lagi, karena kajian hari ini merupakan penuntasan dari kajian hadis tentang man shallal ghada fi jamaah summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu summa shalla raq'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamah. Asar jam berapa? Punten. Kirang 9. Iya, nanti 14.51 berarti sampai 14.49 atau 45 ya. Ya. Ini kaitan dengan kajian hadis tentang summa yusolli, Rasul sholat ya setelah berzikir, setelah sholat subuh berzikir, atau kadang-kadang kata Jabir bin Abdullah, Rasul juga mengikuti perbincangan para sahabat ya. Kita ulangi pada waktu yang bahasan yang lalu. Setelah sholat subuh itu kadang-kadang Rasul ngikuti obrolan para sahabat. Yang sahabat itu ada yang ngobrol masa jahiliyah, ketika hidup baheula gitu diobrolkeun. Dan Rasul juga kadang-kadang tersenyum memperhatikan obrolan para sahabat setelah sholat subuh. Jadi memang setelah sholat subuh teh mangga bade baca Quran, bade diskusi, bade kajian, atau sambil nunggu waktu terbit matahari, obrolan-obrolan yang santai, obrolan yang bermanfaat. Tapi di masjid mah tentu tidak boleh obrolan bisnis ya, apalagi ngupat ya. Tapi kalau obrolan-obrolan santai seperti para sahabat membicarakan tentang musim jahiliyah atau musim masa lalu, itu diperbolehkan. Dan Rasul juga kata Jabir bin Abdullah tersenyum. Dan kemudian kalau sudah terbit matahari, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yusolli raq'atain. Jadi sholat 2 rakaat. Jadi artinya kalau ibu-ibu kan tidak ke masjid ya, jadi di rumah masing-masing, artinya sambil nunggu sholat sambil nunggu terbit matahari bisa sambil masak, bisa sambil beberes, tapi tetap kita dalam rangka tafakkur tentang alam dan tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu saja tergantung kepada kesibukan masing-masing. Jadi jangan dikira ibadah itu hanya ritual belaka, sosial juga berkaitan. Bahkan Imam Al-Ghazali itu yang wafat tahun 505 Hijriah, lahir 450, justru ibadah haji itu mendidik kepada kita, dan ibadah-ibadah ritual itu mendidik kepada kita untuk berbuat sosial. Jadi tidak terpisahkan, kata Imam Al-Ghazali, itu antara ibadah ritual dan sosial, antara ta'abudi dengan ta'amuli. Nah, apabila sudah terbit matahari, maka sholat 2 rakaat.
Yang sholat 2 rakaat itu ada yang menyebut duha, ada yang menyebut awabin, ada juga yang menyebut isyraq. Dan pada pertemuan yang lalu tentang isyraq itu dikatakan isyraq karena bertepatan dengan matahari telah terbit, meninggi. Jadi bukan ketika matahari terbit, tapi matahari terbitnya sudah meninggi. Sudah ada jarak, ya, ya mungkin sekitar 5 atau 10 menit, pokoknya ada jarak lah setelah terbit. Karena kan ada 5 waktu kita dilarang melaksanakan sholat, yaitu ba'da subuh sampai terbit matahari, ketika terbit matahari sampai naik, kemudian yang ketiga haram sholat itu ketika matahari di atas kita menjelang duhur sampai zawal, sampai tergelincir geser mataharinya. Kemudian ba'da asyar keempat, dan ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam sampai benar-benar terbenam. Jadi kalau sholat maghrib itu, adzan itu setelah matahari terbenam itu. Adzan itu, jadi bukan waktu matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, terus waktunya ditambah baru adzan. Baru itu boleh sholat. Kalau matahari sedang terbenam, dan itu juga mengubur mayat, itu tidak dibolehkan ketika 5 waktu tersebut. Ya, jadi ba'da subuh, mengubur mayat harus nunggu dulu terbit matahari. Kemudian menjelang duhur juga harus nunggu dulu matahari tergelincir. Juga itu ba'da asar itu bagusnya sampai matahari terbenam. Itu dilarang sholat. Dan dikatakan isyraq ketika matahari terbit, itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah. Kata Abu Hurairah, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kasih yang aku cintai sallallahu alaihi wasallam bisalasin, dengan 3 hal. Walastu bitarikihinna fi safar wala hadar, dan aku tidak meninggalkan wasiat Rasul itu yang 3 hal, tidak perkara itu, fi safar, baik dalam perjalanan, wala hadar, maupun tidak berjalan atau hadar, yaitu Allah anam illa ala witrin, aku tidak tidur kecuali atas witir. Jadi ala witrin itu kalau tidur selalu melaksanakan sholat witir. Kapan? Tidak disebut, mau sebelum, mau sedang, pertengahan tidur, mau bangun tidur. Kedua, wa an asumu salasata ayyam min kulli syahr, dan saum 3 hari dalam 1 bulan. Wa alla ada rakaatain duha, dan aku tidak meninggalkan 2 rakaat sholat duha. Yang sholat duha itu wa innaha sholatul awabin. Sholat itu sholat awabin. Jadi sholat isyraq itu kadang-kadang bernama sholat duha, kadang-kadang bernama sholat isyraq, kadang-kadang bernama sholat awabin. Jadi eta keneh, kata Abu Hurairah. Maka disebut sholat isyraq seperti hadisnya sudah dibahas pada waktu yang lalu. Kemudian disebut sholat duha karena di sini dikatakan rakaatain duha, dan fa innaha sholatul awabin, itu juga sholat awabin. Jadi ulah bingung Bu, eta mah bade sholat duha, bade sholat isyraq, bade sholat awabin, eta keneh. Jadi oh ieu mah atuh, ieu mah baru terbit atau sholat isyraq. Oh ieu mah da ke carang cangtingan atau sholat duha. Oh ieu mah da balik heula awabin. Teu kudu bingung, eta mah heg wae rek disebut isyraq, rek disebut awabin, rek disebut duha.
Kalau di dalam hadis mah enggak, tak keneh. Jadi berdasar hadis begitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan aturan-aturan seperti itu, kalau di awal disebut Isra, kalau tengah-tengah disebut Duha, kalau sampai ujung disebut Awabin, itu mah penafsiran. Penafsiran mah boleh saja, bagaimanapun bisa salah, bisa benar penafsiran mah. Kan hadis nama benar, cuman penafsirannya mah bisa salah, bisa benar. Dan kita harus hormat kepada penafsiran tersebut. Karena ada ustadz yang mengatakan kalau sebelum tidur katanya naon qiyamul lail, kalau tahajud mah kudu bangun tidur. Lamun ujung naon deui? Mangga eta mah penafsiran. Ai di dalam hadis dan ayat mah rek sebelum tidur, rek tengah tidur, rek ujung tidur, yang penting waktu malam, boleh disebut tahajud, boleh disebut qiyamul lail, boleh juga witir. Itu juga apakah sholatnya awal, apakah tengah-tengah, apakah hampir habis waktu duha, mangga bade disebut isyraq, bade disebut duha, bade disebut awabin. Kalau aturan-aturan jam-jam itu penafsiran, dan penafsiran mah mangga dipersilahkan sesuai dengan alasan masing-masing. Maka kita tahu alasannya sekarang kalau membahas hadis begitu. Jadi memang di dalam pengajian hadis mah fikihnya bisa beda-beda gitu ya, pemahamannya bisa beda-beda. Kalau membahas fikih kan bisa satu madhab anu. Kalau membahas hadis mah madhabna mah masing-masing gue bisa tetap ya. Jadi dengan beberapa hadis di atas jelas sholat duha dinamakan sholat isyraq dan dinamakan sholat awabin kalau berdasar hadis. Dalam riwayat Zaid bin Arqam teh putra sahabat Rasul yang mewakafkan rumahnya untuk sekolah pertama ya, Baitul Arqam. Ditandaskan sholatul awabin hina tarmadul fisol. Sholat awabin dilakukan apabila unta berlepas. Jadi kalau unta itu pagi-pagi kan sok marungkut, begitu matahari terbit kala luar gitu, kepanasan kan, jadi sudah panas. Perkataan tarmad mengandung kepanasan atau menjadi terasa panas kakinya oleh sengatan matahari pagi. Jadi waktunya jangan ker matahari terbit, jadi harus agak naik. Jadi kalau mau sholat awabin atau mau sholat isyraq atau mau sholat duha teh dibiarkan naik dulu ya si mataharinya. Al-fisol itu berarti anak onta. Anak onta kan mararungkut sarehna teh begitu matahari terbit lalu empat gitu. Nah, jadi menunjukkan waktu ketika kaki anak unta kepanasan hingga semua pada pergi ke tempat mencari makanan. Jadi dengan unta lambangnya ya, Rasul teda meureun waktu itu mah bukan meureun, memang waktu itu mancan aya jam kan. Dan kalau jam kan berubah-ubah di mana-mana ge jam mah. Jadi diurang juga sekarang mah terbit matahari teh kan sebelum jam 6 sekarang. Tapi kan nanti kalau waktu subuhnya mendekati jam 5 kan lewat jam 6. Jadi itu. Jadi itulah menunjukkan waktu pagi hari. Hewan pun semangat untuk mencari makan ya kan. Pagi hari itu kan barokah kan. Rasulullah SAW kan berdoa Allahumma
barik lana fi bukurina, kan? Ya Allah, berkahilah bagi kami di pagi hari. Jadi orang yang semangat pagi hari itu dapat doa dari Rasul untuk mendapat barokah. Makanya pagi-pagi itu harus semangat, ya. Makanya kan begitu bangun kita bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, semangat. Nah, kemudian pergi berjuang mah cari apa saja, mau cari ilmu, mau cari harta, mau cari apa, itu pagi-pagi itu didoakan oleh Rasul dapat barokah. Jadi ulah salat subuh teh nyangkere deui, ulah nunutan deui, harus seger gitu. Itu dapat barokah. Kalau kita setelah sholat subuh nyangkere deui, untuk mendapat doa dari Rasul. Karena doanya Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, berkahilah kami di pagi hari. Dan Rasul itu mendoakan bagi yang mau bisnis, mau ke pertanian, ke perkebunan, mau bekerja, itu didoakan oleh Rasul di pagi-pagi. Makanya ditunggu gitu terbit matahari teh, yaitu dengan dzikir teh, dengan diskusi, atau kata Jabir bin Abdullah sampai tersenyum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena banyak sahabat yang ngobrol-ngobrolkan nunggu matahari terbit. Sa'id bin Nafi menerangkan bahwa beliau melakukan sholat isyraq ketika matahari terbit dan dilihat oleh Abu Bashir Al-Ansori, sahabat Rasul, dan mencelanya dan sekaligus melarangnya. Maka beliau terangkan kepada Rasul, maka Rasulullah SAW bersabda, la tusallu hatta tartafi asyamsu fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan. Janganlah kamu sholat dahulu sehingga matahari telah naik. Jadi matahari ulah buru-buru sholat, tapi sehingga matahari itulah naik. Itu hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian sholat duha, isyraq atau awabin itu dilakukan setelah matahari naik, bukan ketika matahari terbit. Muslim bin Hajjaz dalam Sahih Muslim dia membuat judul dalam salah satu kitab, bab istihbab sholatid duha wa inna aqallaha rakaatain, dan paling sedikit sholat duha itu 2 rakaat, wa akmaluha sempurnanya saman rakaat 8 rakaat, wa ausatuha 4 rakaat pertengahannya 4 rakaat, ausitin atau 6, dan wal hatta alal muhafadzah alaiha, terserah mau yang mana saja, mau yang 2, mau 4, mau 6, mau 8, enggak. Kurang baca berikutnya. Bab ini dianjurkan duha paling sedikit 2 rakaat, paling sempurna 8, pertengahannya adalah 4 rakaat atau 6 rakaat. Semua dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan menggajaknya. Itu Sahih Muslim. Dan juga Abu Hurairah mengatakan ausonin Nabi SAW birokaatain, tapi minimal 2 rakaat. Tapi kalau yang nunggu di masjid tadi sampai terbit matahari memang 2, ya. Kemudian Ummu Hani binti Abi Thalib, jadi bibinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menerangkan lamma kana amul fathi atap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wahwa ya Ali Makkah qoma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bi a'la Makkah qoma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila qasratin, kemudian asyarat alaihi Fatimah summa akhadha saubahu fatahafa bihi
summa sholla samani rokaatin subhatan duha. Pada tahun Futuh Mekah dia mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu habis mandi di kawasan atas Mekah. Maka Fatimah menutupi tubuh beliau dan berselimut dengan bajunya. Setelah itu Rasul melaksanakan sholat sebanyak 8 rakaat, sholat duha. Disebut sholat duha di riwayat Muslim. Kemudian sedangkan menurut riwayat Abu Sa'id bil Hindi, Rasulullah SAW summa qala fasalla samana sajadatin wadhalika duha. Rasul melaksanakan 8 rakaat padahal itu sholat duha. Kemudian Aisyah meriwayatkan arba'ah rakaat wa yazidu masya'a, 4 rakaat dan nambah sesuai kehendaknya, sesuai wa yazidu masya'a. Kemudian Anas bin Malik man sholat duha sintai asyara rakaatin banallahu qasron min dahabin fil jannah. Barang siapa yang sholat duha sebanyak 12 rakaat maka akan dibangunkan surga. Kan ibu tadi 12 rakaat ayah teu tanya hadisnya. Jadi ada sintai asroh rakaat. Kemudian dengan demikian bisa dilakukan beberapa alternatif jumlah rakaat yang dilakukan sholat duha. Jumlah rakaat sholat duha adalah sebanyak 2 rakaat. Itu tadi riwayat Abu Hurairah. Kemudian ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8. Seperti diriwayatkan dari Anas bin Malik. Nah, kemudian apakah harus setiap hari sholat duha itu? Maka Abu Sa'id Al-Khudri yang wafat tahun 74 Hijriah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli duha hatta naqul ya da'a. Saya memperhatikan Rasul itu sholat duha sehingga kami menyangka Rasul itu tidak pernah meninggalkan. Wa yada'uha, ternyata beliau meninggalkan. Hatta naqul la yusolli, Rasul tidak sholat lagi. Apa artinya? Ya bade tiap hari disangka bade teu hari teu naon, jadi tidak apa-apa. Tidak mesti tiap hari, mangga sesuai dengan waktu dan kesempatan. Jadi jangan dianggap wajib gitu sehingga memaksakan diri ya sibuk mah teu kena naon. Karena Rasul juga pertama mah disangka teh Rasul teh unggal poe gitu salat teh. Perhatikeun we ku Abu Sa'id Al-Khudri teh geuning henteu kadang-kadang Rasul itu. Jadi asalnya mah nyangka tiap hari, tapi diperhatikan malah henteu sama sekali gitu. Jadi kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Dan rakaatnya juga kadang-kadang 2, kadang-kadang 4, kadang-kadang 6, kadang-kadang 8, kadang-kadang 12. Jadi tidak usah dipastikan sekian rakaat. Itu kaitan dengan sholat duha. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Kanat lahu ka ajri hajjah wa umroh. Kanat lahu ada baginya ka hajjah, ka ajri hajjah wa umroh. Seperti haji dan umroh. Tapi kan di sini juga tidak disebut ya. Kan jadi persoalan itu. Kumaha cenah lamun ibu-ibu mah pan teu ka masjid salat berjamaahna. Ibu-ibu ge meunang ka haji umrah mah asal caranya seperti tadi. Ya, ada jamaah di rumah. Kemudian kalau tidak ada jamaah ya sendirian juga. Saya yakin Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Bagaimanapun bagaimana keafdolannya, keutamaan masing-masing
Dan keutamaan masing-masing itu berkaitan dengan tanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingat kan, masih berkaitan dengan hadis Abdullah bin Amr bin As ketika dia sholat semalam suntuk, saum tiap hari, ngaji Quran satamatan saminggu, kan ditegur oleh Rasul. Ingat, jasadmu punya hak, harus diurus. Istrimu punya hak, harus dilayani. Tamu juga kudu diterima. Jadi tetap seimbang hak dan tanggung jawab, ya. Ya seperti tadi dikatakan istilah Imam Ghazali antara ritual dan sosial itu menyatu. Bahkan kalau di dalam Ihya itu antara rutobah dan haroroh. Rutobah itu kesejukan, haroroh kepanasan. Jadi antara panas dan sejuk. Dan panas dan sejuk itu di dalam segala hal, baik di dalam makanan maupun di dalam kajian, pengajian, ya. Pengajian juga harus seimbang. Ada yang bikin panas gitu, ngaji teh aya bikin sejuk, entong sejuk wae. Lamun hayo ngaji teh nu sejuk, we unggul ngahodhod atuh. Panas wae hayo lieur gitu ya, pusing. Jadi ya kadang-kadang sejuk, kadang-kadang panas. Tapi hari ngaji hadis memang bikin panas ya, karena suruh berpikir. Kalau ngaji hadis kan kalau diajak berpikir, tapi kan mendinginkan juga ya, mendinginkan juga. Jadi ka'ajri hajatin wa umroh ini merupakan jaminan dari Rasul, maka mesti diyakini kebenarannya. Oleh karena itu bagi umat yang sudah berhaji tidak perlu lagi haji, daya nilainya. Jadi haji mah teu kedah berulang kali, cukup aja satu kali Bu. Kumaha atuh gaduh artos, manfaatkan untuk yang lain. Sebab haji mah parebut kuota. Jadi kalau kita punya duit pergi lagi karunya nu teu acan. Jadi keseimbangan itu antara ritual dan sosial, ya. Antara ritual dan sosial. Sekarang kan diiklankan di travel ya, umroh 1 bulan Ramadan. Umroh 1 bulan Ramadan kan diiklankan di berbagai travel. Saya mengingatkan bahwa di dalam hadis umroh itu apabila sudah selesai manasik dipersilahkan waktu 3 hari dan setelah itu pulang. Itu Rasul mengajarkan. Jadi kalau sudah manasik beri waktu 3 hari, setelah manasik pulang buru-buru untuk 1 bulan. Jadi kalau berdasar sunnah Rasul nggak ada umrah 1 bulan, nggak ada. Jadi kalau berbicara hadis, ya, kalau berbicara hadis itu atau bagaimana hayang iktikaf 1 bulan, ya iktikaf 1 bulan mah di masjid bebas, masjid dekat, memakmurkan masjid. Jadi umroh mah maksimal kalau sudah 3 hari ba'da manasik, ya kalau sudah 3 hari ba'da manasik, ya di Mekah itu sekitar 5 hari atau 1 minggu, ya. Karena kan setelah manasik teh kan prosesinya 2 hari itu. Manasik teh, kemudian umroh itu 100 ziarah segala macam. Jadi setelah itu dianjurkan oleh Rasul pulang. Dianjurkan, dan itu pahala lebih besar, ya. Pahalanya lebih besar. Ya kecuali kalau ibu punya kepentingan bisnis, pokoknya di Mekah mah enggak. Jadi
Tapi prosesi umrah itu kalau sudah 3 hari suruh pulang. Jadi kenapa kita ingin meraih nilai ibadah haji dan umrah? Ya ini ibadahnya yang ditingkatkan di tempat masing-masing, dimakmurkan masjid setempat, masjid paling dekat. Dan memakmurkan masjid paling dekat itu pahalanya besar pertama ikut memakmurkan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wa yawmal akhir dalam surat At-Taubah. Kemudian yang kedua ya kita praktis, tidak banyak ongkos kan, tidak banyak biaya keluar. Jadi kita niatkan saya mau memakmurkan masjid yang paling dekat. Karena masjid paling dekat itu adalah tanggung jawab kita untuk memakmurkannya. Kemudian Rasul SAW bersabda, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah dan umrah itu kafaratun lima bainahuma. Walaupun tadi ada batas-batasnya. Ya umrah ilal umrah. Bahkan di dalam syarah Al-Muwatta Imam Malik, juga di dalam kitab Aunul Ma'bud dikemukakan umrah berulang dalam 1 tahun itu makruh oleh para ulama, dianggapnya. Jadi kalau 1 tahun itu Rasulullah SAW hanya 1 kali umrahnya. Jadi tidak melebihi satu kali. Jadi kalau kunaon atuh pasepudin sering berulang kali ke umroh eta mah bimbing bukan niat umroh ibadahnya. Itu mah ngabimbing nganter. Aing nganter mah ngabimbing pan kudu anu tukang umroh. Kudu anu sering. Jadi lamun teu ngabimbing mah abdi kan teu umroh. Jadi ayeuna ge tara umroh abdi teu ngabimbing ayeuna. Nah, geuna teu ngabimbingnya ge bereuna nu usia ge atuh. Ada kaitan kan ngabimbing mah kudu nu jag-jag waringkas atuh, usia muda ya. Jadi usia muda. Umrah ilal umrah. Nah, dalam hadis lain disebut al-umrah ilal umrah. Dalam hadis ini ya mengisyaratkan umrah dilakukan berulang kali, sedangkan haji hanya 1 kali. Jadi kalau sudah berhaji cukup haji mah 1 kali. Kalau mau boleh umrah, tapi tidak melebihi 1 kali dalam 1 tahun. Jadi lamun seueur artos manfaatkan untuk kepentingan sosial. Dan perhatikan juga riwayat Jabir bin Abdullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Qalu ya Rasulullah ya Nabi Allah mal hajjul mabrur? Qala it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menandaskan haji mabrur itu pahalanya surga. Lalu sahabat itu bertanya, apa itu hajjul mabrur? Maka Rasul menjawab, it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Memberi makan dan menyebarluaskan perdamaian. Jadi kalau ibu ingin haji mabrur atau umroh mutaqabbalah harus sering-sering memberi makan dan menyebarluaskan perdamaian. Tuh jawaban Rasul. Nah geuning Rasul teh ngajawabna kitu. Ya kata Imam Ghazali, penyatuan antara ritual dan sosial. Makanya ketika ditanya, apa itu haji mabrur? Eta loba mere makan jeung menyebarluaskan perdamaian. Makanya kalau jamaah haji dan umroh Indonesia itu mabrur kabeh, wal aya nu kalaparan di Indonesia itu. Sekarang kan yang sudah berhaji ke
Baitullah penduduk Indonesia, saya yakin 50% mah sudah ada lah, 50% kaum muslimin ya. Kalau 50% kaum muslimin, kan sekarang kaum muslimin itu kalau yang sudah dewasa mungkin 200 juta, ada 100 jutaan lah yang sudah berhaji. Semua mabrur, tukang meredahan, yang berjalan luaskan perdamaian mau anu kelaparan kan. Tapi kunaon ayeuna masih keneh aya kelaparan, masih keneh aya nu miskin, masih keneh berebut sembako murah. Ya karena masih banyak yang belum mabrur, belum mempraktekkan kemabrurannya. Jadi ibu-ibu niatkan itu ya, Jumpedul tuh. Jumpedul itu niatkan adalah manifestasi haji dan umroh mabrur. Haji mabrur dan umroh mutaqabbalah. Diniatkan itu Jumpedul. Jumpedul itu kan bagi-bagi makan itu. Nah, itu niatkan saya ikut Jumpedul memberi makan dalam rangka ingin memanifestasikan haji mabrur bagi yang sudah haji. Bagi yang belum haji, pernah umroh mutaqabbalah. Itu Jumpedul itu ya, memberi makan. Jadi itu it'amut ta'am wa ibsa'us salam. It'amut ta'am wa ibsa'us salam. Sok ayeuna mah di jamaah Masjid Baitur Rahim aja yang sudah haji dan umrohnya kan berapa? Semuanya ikut Jumpedul membagikan, kan berlaku tecik orang miskin di sini ya. Nah, itu makna ibadah haji dan umrah. Dan qala Rasulullah SAW tamah. Anas bin Malik yang wafat tahun 93 Hijriah mempertanyakan kepada Rasul, apakah betul dengan melaksanakan sesuai dengan yang disabdakan itu benar-benar meraih nilai umroh dan ibadah haji? Maka Rasul bersabda, tamah, tong ragu. Itu sempurna ya. Jadi itu alternatif ya. Jadi hingga 3 kali Rasul tamah. Jadi jelas sebagai jaminan itu ada ibadah senilai haji dan umroh tanpa pergi ke Baitullah. Kalau sudah dijamin oleh Rasul, maka seharusnya diyakini atas kebenarannya. Namun yang jelas sebagaimana disebut dalam hadis adalah pahalanya. Jadi bukan mengganti. Jadi hari encan mah haji angrewe encan haji. Jadi sempurna teh pahalanya. Takwil hadis. Jadi kan cek abdi ge menamatkeun itu teh hadisna. Takwil pertama, salat berjamaah subuh sangat penting intinya dan sangat tinggi nilainya. Oleh karena itu, menanamkan semangat bagi setiap umat untuk melaksanakannya secara rutin. Kedua, sebelum sholat subuh menunggu iqomah hanya ada 1 sholat 2 rakaat. Tong bulak balik. Kalau sudah adzan cukup 2 rakaat saja sholatnya. Ya, sholat sunat fajar satu sholat saja tong bulak balik. Begitu sudah sholat sunat fajar atau sholat sunat subuh, calik, dikir, berdoa, istighfar, nungguan, qomat. 3. Sholat berjamaah yang sempurna adalah yang dilakukan sejak takbiratul ihram hingga salam mengikuti imam. Jadi sempurna itu. Kemudian setelah sholat jamaah subuh dilakukan berzikir qauli. Kemudian yang paling bagus adalah diadakan bisa membaca, mengkaji, menelaah, diskusi. Rasul juga kan diskusi berbagai macam tadi diskusinya kaitan dengan Quran dan hadis. 5. Dzikir yang tercantum dalam Al-Quran sekurang-kurangnya 18 ya.
18 makna sudah kita bahas. Tergantung pada susunan ayat. Yang semuanya itu bisa dimanifestasikan dalam berbagai aspek kehidupan zikirnya. Kemudian dambaan setiap muslim yang menginginkan pergi ke Mekah untuk haji dan umroh ada solusinya bagi yang tidak mampu, yaitu rajin yang tadi yang dikemukakan, yaitu sholat berjamaah, kemudian zikir, kemudian sholat isyraq atau duha. 7. Ibadah yang bernilai haji dan umroh dengan sholat berjamaah subuh sempurna, berada di masjid tempat sholat sampai terbit matahari, berzikir. Itu kan berada di masjidnya kalau pria, kalau ibu-ibu kan tidak mesti di masjid tadi juga. Kemudian sholat 2 rakaat. Tatbiknya, tatbik itu ada beberapa macam, yaitu penerapannya. Tatbik itu atau perwujudan di dalam kehidupan atau pemeraktekan. Dan itu tatbik itu bisa ditinjau dari berbagai hal. Bisa dari istilahnya itu keberadaannya, ontologi, bisa juga dari epistemologinya, keilmuan, bisa aksiologinya, kepemeraktekan, bisa mungkin ibu-ibu bisa memandang dari sudut keibuan feminisnya, tanggung jawab itu dari berbagai hal. Tapi kita lihat dulu tatbik per kalimat. Hadis yang dita'alumi atau dipelajari berkaitan dengan ibadah, sholat, zikir, haji, umroh, jamaah, dan thalab ilmu. Kan itu yang kita bahas di dalam hadis ini, yang 7 kali pertemuan. Jadi berkaitan dengan ibadah sholat, kaitan dengan zikir, kaitan dengan haji, kaitan dengan umroh, jamaah, dan thalab ilmu. Kedua, kalimat man sholal godah fi jamaah, ada kalimat man, itu berlaku umum. Jadi baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu masjid perlu menyediakan fasilitas untuk yang beribadah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi harus disediakan fasilitas di masjid itu. Bisi aya anu perempuan nu hoyong berjamaah kudu disediakan. Kemudian yang ketiga, hadis summa qa'ada yadkurullaha tatlu asyamsu menunjukkan bahwa mengisi masa tunggu di masjid bukan menganggur, bukan ngobrol tidak terarah, tapi menjurus kepada zikir yang cukup luas maknanya. Zikir yang banyak memanfaatkannya adalah tadabbur Quran dan ta'allum hadis, mengkaji Quran dan mengkaji hadis. Maka diusahakan di tiap masjid ada diskusi subuh yang berhasil untuk meraih barokah, bukan hanya berhasil nilai tapi juga bermanfaat di dalam kehidupan, karena summa qa'ada. Kemudian kalimat summa sholat rakaatain sebagaimana penutup ibadah di masjid ba'da subuh adalah sholat 2 rakaat. Jadi hari ti subuh mah di masjidna cek kape 2 rakaat da Rasul juga. Eta mah anu tadi 4 genep 8 12 upami tidak ada rangkaian. Tidak ada rangkaian dengan sholat berjamaah tadi. Kalau di rumah umpamanya sembarangan mau 12 mah enggak. Tapi kalau berkaitan enggak. Ya, batas waktu sholat duha itu sebelum tergelincir matahari. Jadi sekitar 1/4 jam sebelum duhur. Duhurnya kan sekarang jam
11.37 sekarang. Jadi 11.30 sudah tidak ada sholat duha, karena itu 11.30 mataharinya sedang di atas. Tapi nanti kalau waktu duhurnya geser juga. Jadi sholat duha itu tergelincir matahari sebelum duhur. Ya. Kemudian sholat duha, sholat isyraq atau sholat awabin bisa dilaksanakan dengan 8 sampai 12. Kemudian kanat lahu ka ajri hajjah wa umroh, qala Rasulullah tamah. Mengunci hadis ini tandaskan ka ajri hajjah wa umroh, pahala. Seperti pahala. Jadi bukan mengganti ya, kalau begitu mah bukan mengganti haji. Jadi lamun anu can haji mah anggar we kudu haji mah ai boga duit mah. Tapi kan haji mah syaratnya ada harta, ada tenaga, ada kuota. Jadi harta, tenaga, kuota. Boga harta ari teu aya kuota kumaha? Nunggu we gitu. Tapi umroh tanpa kuota. Ayo umroh mau kapan saja ya. Tapi keterbatasan tadi. Jadi Rasul itu memberikan alternatif ya. Itu per kalimat ya. Sekarang kita lihat tatbik filosofinya, hasil pemikirannya. 1. Kesempurnaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa tidak hanya ibadah besar seperti haji dan umroh yang bernilai tinggi di sisi Allah, tetapi juga ibadah sehari-hari seperti sholat, zikir, dan ibadah sunnah lain. Jika dilakukan dengan keikhlasan, hanya mencari ridho Allah dan kesungguhan, memiliki nilai besar. Filosofi ini mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah dapat dicapai melalui ibadah yang konsisten, yang terus-menerus dan tulus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak usah banget mencari pahala teh. Meyakin harta segala macam, ada yang sehari-hari juga yang irit gitu. yang irit. Jadi punya dana kelebihan mah manfaatkan tadi it'amut ta'am, ifsya'us salam, menyebarluaskan perdamaian dan juga ta'amut ta'am. Kemudian yang kedua, nilai waktu pagi dalam Islam. Ini kan waktu pagi ini. Jadi pagi hari adalah waktu yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk mulai aktivitas ibadah. Makanya manfaatkan itu pagi. Ulah ngagoplek deui setelah sholat subuh tuh seger ya. Karena itu barokah. Makanya diingatkan dengan hadis ini waktu pagi. Itu bermanfaat. Lumayan eta teh dipakai olahraga mangga kan. Ya olahraganya tong seueur teuing kan. Kalau sudah lanjut usia mah olahraga kan terbatas kan. Paling jalan kaki ya setengah jam. Bisa dimanfaatkan yang lain. Karena kelebihan juga berat ya. Kelebihan juga ada dampak negatif ya. Jadi diukur. Kemudian di sini duduk setelah sholat subuh dan berzikir hingga matahari terbit menggambarkan penggunaan waktu yang berkualitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Filosofi ini menekankan pentingnya waktu pagi sebagai saat yang penuh keberkahan, di mana pikiran masih jernih, tenang. Kalau saya mah benar-benar bermanfaat itu pagi itu menulis ya, itu biasanya cepat gitu, pikiran gitu cemerlang ya, menulis itu.
Kan lumayan lamun teu pandai memanfaatkan waktu mah moal kabur atuh menulis teh. Tapi dimanfaatkan ya. Kemudian yang ketiga, zikir dan kesadaran spiritual, tatbik filosofinya. Zikir yang dilakukan setelah sholat subuh adalah bentuk semacam meditasi spiritual, perenungan, penghayatan, di mana seseorang mengingat Allah yang merenungkan keberadaannya. Itu istilahnya ada ahli baheula mah ujlah menyepi merenung ya. Filosofi ini menunjukkan bahwa selain tindakan fisik dalam ibadah, dimensi spiritual, kesadaran akan kehadiran Allah adalah kunci dalam meningkatkan kualitas ibadah. Kemudian yang keempat, penghargaan Allah terhadap amal kecil. Kan kecil itu bisa dilaksanakan oleh semuanya. Beda jeung haji dan umroh kudu aya dana, kudu aya kuota. Tapi kan dia mah bisa. Siapapun. Jadi kecil tapi bisa dilaksanakan. Hadis ini mengajarkan bahwa Allah menghargai amal-amal kecil jika dilakukan dengan istiqomah, konsisten. Kan doa kita ihdinas siratal mustaqim, kan? Mustaqim itu istiqomah, sirotnya. Filosofi ini memberikan penghiburan bahwa meskipun seseorang mungkin tidak mampu melaksanakan haji dan umroh, mereka tetap dapat meraih nilai pahala. Kemudian kesempurnaan spiritual dalam Islam, kalimat sempurna ya tamah. Dalam hadis ini menegaskan bahwa ibadah yang dilakukan sesuai sunnah Nabi akan mendapatkan ganjaran yang penuh. Nah, filosofi ini mengajarkan bahwa kesempurnaan dalam ibadah itu tidak hanya tergantung pada kuantitas, tetapi pada kualitas. Contoh Rasul. Jadi secara keseluruhan hadis ini menegaskan bahwa setiap muslim memiliki peluang untuk meraih kedekatan dengan Allah dan mendapatkan pahala besar, bahkan melalui amal-amalnya yang tampaknya sederhana jika dilakukan dengan ikhlas, istiqomah atau konsisten. Itulah ibu-ibu tamat hadis ini. Insya Allah bulan depan kita akan membahas hadis yang baru. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.